Oke, balik lagi di Kejatuhan Ubi. Udah lumayan lama juga gue gak ketemu lu pada. Dan sebenarnya udah lama banget juga gue gak bikin video. Terakhir kali gue bikin video itu tahun lalu, waktu gue masih SMA. Dan sekarang gue udah kuliah semester 2, puji Tuhan. Kenapa gue selama itu gak bikin video? Karena ya kayak yang lu bisa lihat sekarang di belakang gue udah nggak lagi di kamar gue yang lama. Sekarang gue udah pindah ke asrama kampus, yang mana ya nggak sebebas itu. Gue juga tinggal sama beberapa orang di asrama gue, jadi nggak enak kadang-kadang. Terus ya alasan lainnya karena sekarang gue nggak punya medianya lagi. Ya gue nggak punya papan tulis lagi sekarang. Tapi puji Tuhan gue baru kebeli iPad. Dan ya sekarang bisa gue pakai buat bikin video ini lagi. Lu mungkin bertanya-tanya kenapa selama beberapa bulan kebelakang masih ada beberapa video-video baru terus. Ya karena itu video lama gue yang udah pernah gue tag tapi baru gue post. Dan sebenarnya ada beberapa video yang belum gue post. Tapi ya anyway, gue mau buat yang baru aja sekarang. Sekarang langsung aja, gue mau bahas tentang sesuatu yang namanya kompleks number. Oke, tahu bilangan kompleks. Nah, kenapa gue mau ngebahas tentang kompleks number ini? Ini kan sesuatu yang matematis banget gitu kan. Ya, karena pada dasarnya fisika itu matematika yang terselubung nih. Tapi ya alasan lainnya karena kompleks number ini sesuatu yang wow. Mungkin dengan sesuatu yang wow kayak kompleks number ini bisa menyambut, mengiringi comeback gue yang juga wow. Ya gitulah. Oke, kompleks number. Pertama-tama, kenapa kompleks number ini bahkan wow? Ya ini nggak jauh-jauh sama kenyataan bahwa kompleks number berhubungan sama yang namanya imaginary number. Atau ya bilangan imajiner gitu. Yang mungkin lu juga udah cukup akrab sebenarnya. Apalagi sama notasi ini, huruf I yang cukup terkenal, yang didefinisin sebagai kalau dia dikuadratin hasilnya min 1. Atau ya simpelnya I sama dengan akar min 1. Oke. Measuring number. Kenapa ini adalah sesuatu yang wow? Ya karena ini simply nggak masuk akal ya kan. Kayak apa ya ada angka yang dikali sama dirinya sendiri ngasilin bilangan negatif. Wow, gak mungkin. Tapi pada dasarnya ya ini adalah sesuatu yang kita pelajarin. Berarti ini harus punya sesuatu yang layak dipelajari. It must have a meaning. Balik ke zaman bahula, balik ke zaman dulu. Apakah bilangan imajiner ini masuk akal? Ya enggak. Bahkan untuk sampai sekarang juga nggak masuk akal. Bahkan untuk orang zaman dulu banget, bilangan negatif itu udah nggak masuk akal gitu. Kenapa bisa nggak masuk akal? Ya karena di kehidupan sehari-hari bilangan negatif itu nonsens. Kayak mana mungkin lu memberi minus 7 apel, mana mungkin lu membeli minus 250 pisang, itu kan nggak masuk akal. Tapi ya long story short, mereka menemukan dan menyadari bahwa ya bilangan negatif harus ada gitu. Ya akhirnya mereka menyadari ada bilangan negatif, ada bilangan positif, dan ya akhirnya kita menyadari juga bahwa imaginary number ini ada juga. Sama kayak halnya mereka menemukan bilangan negatif. Gue tahu ini susah diterima karena hal ini masih nonsense, nggak kayak ini yang udah masuk akal. Tapi ya, it's basically there gitu. Kayak ya, kalau nggak gimana ini bisa kita pelajarin sekarang. Ya, ini bahkan susah diterima buat orang-orang jenis zaman dulu yang nyiptain atau lebih tepatnya mendefinisikan angka ini. Ya, dengan mereka menerima bahwa angka ini ada, mereka sama aja kayak bilang ada sebuah persegi yang sisinya sama panjang, terus punya luas yang bisa tiba-tiba negatif, misalnya minus 5 cm kuadrat. Kan ya, A itu S kuadrat. Ya, ini harusnya positif loh. Mana ada ya persegi yang luasnya negatif. Tapi ya, menurut kalau misalnya bilangan ini ada, ya hal ini bisa tiba-tiba ditemuin gitu. Ya anyway, oke. Langsung ke pembahasannya. Kita balik lagi ke materi awal kita tentang kompleks number, bukan tentang imaginary number doang. Apa itu kompleks number? Secara definisi, kompleks number adalah sebuah angka yang punya bagian real sama bagian imajiner. Sebutlah contohnya kayak 2 plus 3i. Dia punya bagian yang real, 2 itu bilangan real, dan bagian imajiner. Ya, 3 itu adalah bilangan imajiner. Sebutlah ya 5 tambah 7i. Ini adalah kompleks number, ini adalah kompleks number. 59 tambah 1020i. Pi tambah ei. Ya ini adalah kompleks number gitu. Sekumpulan angka yang punya bagian real sama imajiner.
secara umum kita tulisin aja Z sama dengan X plus Y. Dimana Z ini adalah kompleks number, X sama Y ini adalah dua-duanya bilangan real. Oke. Jadi X ini bisa kita sebut sebagai real part dari si Z, imaginary part dari si Z. Oke. Ini dia secara definisi, sesimpel ini. Nah, gue mau tambahin sesuatu yang lain di sini. Ini basically cuma notasi doang. Nantinya lu mungkin beberapa kali ketemu sesuatu yang tulisannya kayak gini. RE dalam kurung X plus Y. Ini basically artinya bagian real dari si X plus Y yang adalah X gitu. Terus mungkin ya udah di definisi sebelumnya. Jadi RE Z ini ya basically X juga gitu, karena kita udah definisiin di sini. Bagian real ya. Terus ada juga yang imaginary partnya. Ya, ini X plus Y. Imaginary partnya adalah Y. Ya, inilah. Ini cuma pendefinisian notasi-notasi doang, bukan sesuatu yang begitu wow. Anyway, gue mau balik lagi ke zaman baheula. Dimana di zaman baheula, dari SD pun kita udah pernah dipelajarin sesuatu yang namanya number line, garis bilangan. Kenapa ini penting buat gue bahas juga? Karena pada dasarnya, dulu kita punya number line, ya kan? Straight forward, melaju ke depan, dan masuk akal. Ya, kayak min 1, min 2, min 3. Gini. Oke, ini adalah garis bilangan. Tapi kita sadar, akhirnya, bahwasannya ya bilangan imaginary ini harus ada. Terus pertanyaannya sekarang, gimana cara kita masukin bilangan misalnya kayak 2i ke dalam garis bilangan ini? Di mana letaknya? Di sini. Di sini. Ini. Enggak. Dia nggak ada di antara 0 sampai 1, nggak juga di antara 1 sampai 2, dan sebagainya. Kita tahu bahwasannya kita nggak bisa masukin imaginary number ke dalam number line ini sembarangan. Terus sekarang, gimana dong cara nyatuin mereka berdua? Dan ternyata, keberadaan imaginary number ini bikin kita sadar bahwasannya number line itu nggak cukup lengkap. Bilangan itu nggak bisa dideskripsiin dengan satu garis lurus doang, tapi satu bidang. Kayak gini. Dan ya, lu bisa tebak, garis bilangan yang dulu kita punya itu di sini. Dan kita punya satu garis lagi baru, yang isinya adalah bilangan-bilangan imajiner. I, 2i, 3i. Min i, min 2i, min 3i. Dan sebagainya. Jadi, pada akhirnya kita sadar bahwasannya bilangan-bilangan ini kalau disatuin nggak cuma jadi garis satu dimensi, tapi jadi bidang 2 dimensi. Oke, ini adalah bagian imajinernya. Nah, bidang ini punya nama. Orang-orang kemudian menamakannya gitu. Complex plane. Complex plane. Oke, bidang kompleks. Nah, sekarang kalau lu lihat nih, kompleks plane ini mungkin akrab sama sesuatu yang lain. Ya, betul. Ini sesuatu yang udah sering banget lu ketemuin mungkin di kelas, yaitu Cartesian coordinate. Koordinat Cartesius. Kayak gini. Oke. Bedanya, kalau kompleks plane kita punya sumbu buat bagian imajiner dan sumbu buat bagian real. Kalau di sini kita bakal punya sumbu Y dan sumbu X. Itu. Sama-sama 2 dimensi. Nah sekarang, kenapa gue bawa lu dari suatu konsep yang sederhana banget, yaitu bahwasannya kompleks number, basically a number. Terus tiba-tiba gue masukin Cartesian coordinate sama kompleks plane kayak gini. Ya karena pada dasarnya number, angka, itu adalah sebuah koordinat. Angka adalah sebuah koordinat. Maksudnya gimana? Coba kita balik lagi ke garis bilangan yang harus gue gambar ulang. Misalnya kita punya garis bilangan yang bentuknya kayak gini. Oke. Kita yang naif waktu SD mungkin mau bilang ya ini adalah basically sebuah garis. Mungkin lu malah sama-samain juga sama penggaris, bukannya sama Cartesiusan koordinatan dan lain sebagainya.
Tapi basically ini sebenarnya adalah sebuah garis koordinat. Dimana misalnya lu bilang, oh, gue punya angka 2. Ini sebenarnya nunjukin sebuah koordinat. Angka 2 nunjukin koordinat di garis bilangan yang ada di sini gitu. Ini adalah sebuah titik. Bukan sederhana sebuah angka. Ini adalah sebuah titik. Nah, sekarang kita balik lagi ke kompleks plan. Angka 2 yang tadi kita pakai di bawah, letaknya di sini. Di garis bilangan real dan di angka 2. Terus gimana kalau misalnya kita punya angka 2i? Ya, dia adalah sebuah titik yang letaknya di sini gitu. Sekarang gimana kita kalau punya bilangan kompleks, sebutlah 2 tambah i. Jawabannya adalah dia 2 di sini, 2 di real, dan di bagian imaginernya di sini. Oke. Jadi dia letaknya di sini. Ini adalah 2 tambah i. Sekarang gimana kalau kita punya min i tambah 3. Ya, dia letaknya di min i buat bagian imaginernya dan di plus 3 buat bagian realnya. Dia letaknya di sini, min i plus 3. Nah, sekarang gue mau pakai general case, di mana tadi kita udah definisiin sebuah kompleks number adalah Z. Kompleks number ini ngasih tahu kita punya sebuah titik di kompleks plan yang letaknya di X buat real partnya dan di sebuah titik Y buat si imaginary partnya. Oke, ini namanya titik Z-nya. Nah, sekarang kalau kita pindahin ke Cartesian coordinate, ini sama aja kayak kita misalnya punya sebuah titik, ya sebutlah nama titiknya Z gitu. Terus letaknya di X, Y. Z, X, Y. Ini sama aja. Oke. Jadi itu, kompleks number adalah sebuah titik di kompleks plane. Yang koordinatnya bisa kita lihat dari si kompleks number itu kayak gimana bentuknya. Oke. Next, kita bakal pindah ke sesuatu yang lebih kompleks. Dimana pada dasar ya, kita nggak cuma bisa bandingin kompleks plan ini sama Cartesian coordinate, tapi kita bisa bandingin dia sama koordinat yang lainnya. Sebutlah polar coordinate. Polar coordinate. Oke. Polar coordinate ini cukup membantu kita nanti buatnya kalau ngitung-ngitung. Dan ya, ini adalah sebuah koordinat yang cukup terkenal di fisika maupun di matematika. Di sini lebih spesifiknya gue bakal cari polar form of a complex number. Oke. Tadi ini adalah Cartesian form atau biasa disebut juga rectangular form of complex number. Oke. Sekarang kita mau cari polar formnya. Yang mana kalau yang rectangular formnya ya dispesify secara Cartesianis dengan X, Y. Kalau yang polar form di cara polaris yang pakai R sama theta. Oke. Gue rasa gue nggak perlu jelasin lagi R theta itu kayak gimana. Dia secara definisi X itu adalah R cos theta dan Y itu adalah R sin theta. Oke. Ini lu bisa cari sendiri lagi polar coordinate kalau lu belum pernah. Sekarang gimana kalau yang Cartesian? Gimana kalau yang complex plan? Sekarang kita lihat dulu yang di Cartesian. Pada dasarnya ya ini cara ngerubah koordinat Cartesius ke koordinat polar gitu. Dimana X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan ya lain-lain sebagainya kayak tan theta sama dengan Y per X, dan ya R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan ya gitulah. Oke. Jadi basically kalau kita punya titik Z di X, Y, itu sama aja kayak titik Z di R cos theta, R sin theta. Oke.
Ini masih sama-sama bentuk kartesian. Yang ini X-nya kita substitusi R cos theta, Y-nya kita substitusi R sin theta. Terus sekarang gimana kalau yang kompleks plan? Kita tahu kalau kompleks plan caranya agak beda. Dia nggak koma-komaan kayak gini, tapi dia penjumlahan. Jadi sebenarnya X tambah Y. Oke. Ya caranya sama, kita masukin X sama Y-nya ke sini. X-nya itu R cos theta. Y-nya itu Y-nya R sin theta. Bakal jadi R dalam kurung cos theta plus I sin theta. Ini adalah polar form dari si kompleks plan. Oke. Kita udah temuin yang rectangular, kita udah bahas yang polar form. Ini gue mau masukin sedikit, karena menurut gue ini penting dan indah. Nantinya ditemukanlah pendefinisian yang kayak gini. Bahwasanya cos theta ditambah I sin theta itu bakal sama dengan E Euler's number pangkat I kali theta. Ini adalah pendefinisian yang penting. Oke. Jadi sekarang gimana cara ngerubah Z sama dengan X plus Y yang tadi rectangular form ke polar form? Caranya ya simple. Z sama dengan X plus Y ini bakal sama dengan R cos theta plus I sin theta, where R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat dan tangan theta sama dengan Y per X. Oke. Dan ya dengan pendefinisian ini kita juga bisa masukin ke sini bahwasannya ini adalah R E pangkat I theta. Oke. Next, gue mau selipin sesuatu yang namanya kompleks conjugate. Apa itu kompleks conjugate? Ya, ini sebenarnya simple. Sebutlah kita punya sebuah kompleks number yang masih sama, X plus Y. Z ini, kompleks number ini, punya kompleks conjugate. Yang notasinya kayak gini. Z kompleks conjugate. Yang adalah X min Y. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya Z sama dengan 2 plus 3I, Z kompleks conjugate-nya adalah 2 min 3I. Dan ya seterusnya. Oke. Ini adalah sebuah pendefinisian sebenarnya. Ya sama aja kayak gimana kita bilang sebuah matriks punya matriks transposnya gitu. Ya tinggal dirubah. Nggak ada rumus yang gimana-gimana. Oke. Ini pendefinisian. Terus kalau misalnya kita punya polar formnya juga, Z sama dengan RI pangkat I theta, Z kompleks conjugate-nya bakal jadi R E pangkat min I theta. Ini dia, kompleks conjugate. Kenapa ini penting? Karena ini bakal berhubungan sama sesuatu yang mau gue bahas selanjutnya, yaitu magnitude. Oke. Everything has a magnitude. Semuanya punya magnitude. Kayak ya gimana magnitude dari sebuah vektor dan lain sebagainya. Sama halnya sama kompleks number. Sebutlah di sini. Sekarang gue mau define magnitude dari si kompleks number Z ini. Kompleks number Z bakal punya magnitude yang kalau dikuadratin nilainya sama dengan Z kompleks conjugate dikali sama Z. Oke. Jadi artinya kayak misalnya ini ya dia bakal sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Atau dalam bentuk polar formnya dia bakal sama dengan R kuadrat. Gitu. Oke. Ini dia magnitude-nya. Yang mana ya kalau mau dicari X-nya tinggal diakarin lah tadi apa gitu. Oke, udah itu. Next gue bakal bahas tentang sesuatu yang namanya complex function. Oke. Apa itu complex function? Ya pada dasarnya complex function adalah sebuah fungsi yang punya bagian real sama punya bagian imaginer. Sama kayak tadi ya bilangan real yang udah kita bahas. Sebutlah kita punya complex function fx sama dengan x tambah ix kuadrat, dimana x ini adalah bilangan real. Oke. Ya artinya dia bakal punya satu bagian real dan bakal punya satu bagian imajiner gitu. Sebutlah misalnya contoh lain fx sama dengan ya cos x tambah i sin x. Dia bakal punya satu bagian real dan satu bagian imajiner. Oke, dan lain sebagainya.
Jadi kompleks function pada dasarnya ya kompleks number yang berubah-ubah gitu. Sebutlah di sini waktu x-nya sama dengan 0. Dia bakal jadi sebuah kompleks number yang nilainya 0 tambah i kali 0 sama dengan 0. Waktu x sama dengan 1, dia bakal jadi 1 plus i. Waktu x sama dengan 2, ya 2 plus 4 i dan lain sebagainya gitu. Dia bakal jadi sebuah fungsi si kompleks numbernya. Nah, sekarang gimana cara ngevisualisasiin si kompleks function ini? Caranya sebenarnya cukup simpel. Sebutlah kita punya tadi fungsi yang fx sama dengan cos x plus i sin x. Kenapa gue pakai ini? Karena ini sering banget keluar nantinya. Kita punya fungsi, sebutlah ini nantinya y gitu ya. Gue mau definisiin. Di sini gue punya bagian real yang bakal gue pakai warna biru. Ini susah tapi ya begini. Aduh, malu ya dah. Ini bagian realnya yang adalah fungsi kosinus. Terus kita punya bagian imaginer yang fungsi sinus. Bagian imaginer. Ya udah, simply kayak gitu. Ini yang bagian kirinya gue nggak gambar. Dah, gitu aja. Ya, jadi kita punya fungsi yang kita plot ke y-nya gitu. Ya ini basically y sama dengan, dimana fungsi ini punya bagian real yang adalah fungsi cos dan punya bagian imaginer yang adalah fungsi sinus gitu. Udah, gini doang cara gambarnya, simple. Ya, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya lu perlu bisa ngebedain ya dua fungsi ini dalam satu gambar yang sama. Jadi kita bakal punya cara lain. Caranya adalah kita bikin dia di grafik 3 dimensi. Sama kayak tadi, kita punya kompleks plane di sini yang adalah sumbu y-nya imaginary partnya, sumbu x-nya real partnya. Tapi di sini gue mau tambahin satu sumbu lagi. Jadi dia grafik 3 dimensi dan ini adalah sumbu x-nya gitu. Oke, jadi ini adalah waktu x sama dengan 0, ini x sama dengan 1, ini x sama dengan 2. Terus ini waktu realnya 1, realnya 2, ini waktu imaginernya i, 2i dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang gimana cara gambar kompleks fungsinya ke dalam grafik 3 dimensi kayak gini? Caranya tinggal kita plot aja. Waktu x sama dengan 0 dia bakal gimana, x sama dengan pi per 2 gimana, x sama dengan pi dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita tinggal plot. Waktu x sama dengan 0. Di bagian realnya, si cos x bakal jadi cos 0 atau 1. Jadi dia bakal 1 nilai di sini. Oke. Bagian imaginernya dia bakal jadi 0. Jadi dia stick di sini. Si waktu di x sama dengan 0. Sekarang gimana waktu di pi per 2? Sebutlah di sini. Bagian realnya, cos pi per 2, dia bakal jadi 0. Jadi dia bakal nempel di sini. Realnya dia di 0. Oke. Terus bagian imaginernya, dia bakal 1. Jadi kurang lebih di sini. Gitu. Iya. Oke. Nah, nanti lama-lama kalau lu plot, dia bakal bikin grafik kayak gini. Gitu. Di sini kita nggak perlu pakai dua warna yang beda lagi karena ini pada dasarnya udah jadi satu grafik yang sama. Ini adalah si fx-nya yang melingkar fx. Oke, ini adalah dua cara buat gambar kompleks function. Oh ya, gue lupa mention di sini fungsi yang tadi kita pilih ini sama aja sama yang tadi pendefinisiannya, yang cakep. Oke, dia kompleks function. Sekarang gue mau bahas tentang sesuatu yang lebih ke geometri. Geometric interpretation. Nah, geometric interpretation-nya ini bakal berhubungan sama yang namanya vektor. Oke. Gimana caranya kita nyangkut pautin si kompleks number ini jadi vektor? Pada dasarnya kita udah belajar bahwa ya kompleks number ini bisa nyatain koordinat gitu. Dan koordinat, suatu koordinat apapun gitu, bisa kita tarik garis sebagai sebuah vektor dari origin gitu. Nah, ini vektor yang dimaksud. Ini geometric interpretation dalam vektor yang dimaksud dari kompleks number. Nantinya lu bakal sadar kalau ini bakal berguna banget gitu buat kita define sebuah vektor di kompleks plane. Oke. Sebutlah kita punya ya yang sama x plus y.
yang mana sama dengan R. Ya, sekian di polar formnya. Oke. If we have such complex number, we can define a vector, sebutlah vektor Z yang punya bentuk X, Y, yang magnitudenya R dan sudutnya theta. Oke. Jadi ya basically semua yang ada di sini udah nunjukin kayak gimana sih si vektornya. Contoh simpelnya ya kita ambil aja, kita punya misalnya dua kompleks number. Sebutlah si merah ini kompleks number U yang adalah A plus IB yang adalah QE pangkat IR. Oke. Terus kita sebutlah ini kompleks number V yang adalah C plus ID yang juga punya polar form kayak gini. Oke. Nah, mereka kita bisa define sebagai vektor. Yang ini bakal punya bentuk kayak gini. Yang magnitudenya Q dan angle R. Yang ini bakal jadi vektor V yang kayak gini. Yang punya magnitud S dan angle oh sorry, ini T biar nggak bingung. Ups. Yap. Oke. Jadi si hijau ini bakal punya sudut T, si merah ini bakal punya sudut R, dan magnitudnya ini adalah Q, magnitudnya ini adalah S. Oke. Terus ini kalau kita proyeksiin, ini bakal jadi CD, ini bakal jadi A, B. Oke. Dua vektor ini nantinya bisa kita operasiin macam-macam. Bisa kita kaliin, kurangin, jumlahin, dan macam-macam. Misalnya U plus V, ini bakal jadi A plus C, B plus D. Terus U dot V, ini bisa jadi QS, E, I, R plus T. Ya. Oke, jadi itu dia kompleks number yang punya banyak banget lika-likunya dan juga punya banyak banget kelebihannya. Oke, sampai sini dulu dan ya, see you soon.